Pernahkah kamu merasa bahwa kamu harusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi di tempat kerja? Atau mungkin kamu sering memotong antrian, atau kamu punya kebiasaan untuk minta diprioritaskan karena kamu merasa lebih berhak. Atau mungkin kamu merasa bahwa aturan-aturan umum tidak berlaku untuk kamu karena kamu merasa istimewa atau kamu merasa spesial. Kamu merasa bahwa dunia atau orang lain ya berhutang kepada kamu ya, sekalipun mungkin padahal kamu sedikit saja atau bahkan tidak pernah melakukan apapun yang membuat kamu merasa perlu diperlakukan khusus ya oleh orang lain ya. Tapi kamu merasa berhak sehingga kamu merasa marah sekali ketika kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Akhirnya kamu mengeluh ya, dan merasa bahwa dunia tidak berpihak pada kamu. Ya, ini yang kita sebut sebagai entitlement ya, mentality ya. Kita merasa bahwa dunia itu berputar di sekitar kita ya, sehingga kita merasa bahwa semuanya tentang aku ya. Mimi ya, aku. Ya. Ini yang membuat kamu jadi nggak bisa mengerti ya, kenapa orang lain tidak bisa mengerti itu ya, dan tidak memberikan apa yang kamu inginkan ya. Kalau misalnya kamu merasa seperti itu ya, mungkin sudah saatnya kamu belajar untuk melepaskan emosi ya, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan orang lain dan terutama dengan diri sendiri. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Oh, satu lagi by the way ya, saat ini sedang hujan ya, jadi di studio saya itu mungkin suara saya nggak terlalu terdengar ya, dan tertimpa oleh jatuhnya hujan ya di atap ya, karena studio saya itu atapnya tipis ya teman-teman ya, jadi ada kecenderungan untuk keberisikan gitu ya, kebisingan ya. Kalau misalnya kamu merasa terganggu ya, kamu silakan nonton video meretas kebisingan ya untuk melepaskan ini semua ya. Nah, untuk kamu yang belum mengerti caranya untuk melepaskan emosi ya, saya akan membantu kamu dengan menggunakan teknik yang kita sebut metodenya adalah Sedona Method ya. Sedona Method ini adalah teknik yang sangat powerful, simple tapi powerful untuk melepaskan emosi apapun sekarang juga ya. Karena ketika kamu punya mentality entitled seperti itu ya, kamu jadi nggak bisa fleksibel ya. Kamu merasa orang lain dan dunia berhutang sama kamu. Kamu menuntut terus ya, sehingga menyebabkan kemarahan di dalam diri ya, kekecewaan yang berlebihan yang sangat mendalam ya. Kekecewaan itu wajar ya, semua orang merasa kecewa seringkali ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Tapi orang-orang yang punya mentalitas seperti ini ya, itu mengalami rasa kecewa yang sangat dalam ya, lebih dalam, dan akhirnya bisa menjadi depresi ya, menimbulkan banyak sekali konflik ya dengan orang lain karena cenderung mengeluh terus, merasa bahwa dirinya adalah korban ya. Jadi merasa semua orang itu lebih rendah, tanda kutip ya. Jadi kita merasa sangat superior ya, merasa lebih dominan dibandingkan orang lain ya. Nah, kalau misalnya kamu punya kebiasaan atau mentality seperti itu ya, mungkin ya kamu perlu untuk mulai belajar melepaskan emosi ini. Ada 10 tips ya, emosi atau sesuatu yang mungkin bisa membantu kamu untuk melepaskan ini semua. Yang pertama ya, lepaskan belief ya bahwa kamu ingin selalu diprioritaskan ya. Ketika kamu melepaskan belief bahwa kamu itu harus selalu diprioritaskan, harus selalu didahulukan ya, kamu jadi melihat perspektif atau sudut pandang yang lain dibandingkan yang biasanya kamu lihat ya. Jadi kamu nggak selalu merasa benar terus ya. Jadi itu satu yang bisa kamu lakukan. Lalu yang kedua adalah
lepaskan perasaan iri, comparison ya dengan yang lain ya. Kalau seandainya ada comparison ya, kita selalu ngerasa nggak adil. Dunia tuh nggak adil banget sih gitu. Kok begini kok begitu? Ya, itu disebabkan karena ada rasa iri dan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Nah, lalu yang ketiga ya, berhenti ya, memaksakan kehendak kamu ya. Hidup itu kalau seandainya terurai, nggak nanya-nanya dulu sama kamu ya. Jadi semakin kita bisa melepaskan yang kita pikir adalah kebenaran ya, yang kita pikir seharusnya begini, seharusnya begitu ya, itu akan membuat kamu menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Nah, lalu yang keempat ya adalah lepaskan sifat melodramatis ya, minta dikasihanin ya. Merasa diri sendiri tuh korban ya, dan akhirnya kamu jadi mengasihani diri sendiri karena orang lain gak bisa melihat hal itu ya. Lalu yang kelima ya, yang bisa kamu lepaskan adalah ya, lepaskan keinginan untuk bahagia di atas penderitaan orang lain ya. Aku duluan deh, yang lain mah belakangan, gak penting ya. Semakin kamu melepaskan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya, kamu gak jadi egois lagi ya, kamu gak jadi ingin memaksakan kehendak kamu lagi ya. Nah, lalu yang keenam adalah kamu bisa melepaskan ya keinginan untuk menghukum orang lain ya, ketika kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan ya. Keinginan untuk menghukum orang lain ini nggak cuman agresif ya, nggak cuman menyerang aja ya, tapi bisa juga pasif agresif ya. Pasif agresif ini adalah sumber dari konflik juga ya, ketika kamu nyindir gitu ya, ngerasa paling menderita, ya udah aku mungkin nggak pantas kali ngedapetin ini gitu ya. Itu pasif agresif ya teman-teman ya. Kamu perhatikan apakah kamu punya kebiasaan seperti itu ya. Itu juga silahkan dilepaskan kalau misalnya kamu ingin hidup lebih bebas ya. Nah, lalu yang ketujuh ya, lepaskan keinginan itu tadi ya, mau menang sendiri ya, bahwa ngerasa bahwa dirinya benar sendiri ya. Itu akan sangat membantu kamu untuk mengurai konflik yang mungkin terjadi ya. Nah, lalu yang kedelapan adalah lepaskan belief ya, bahwa kamu merasa bahwa kamu lebih penting daripada orang lain ya. Enggak ya teman-teman ya. Gak ada satupun dari kita yang lebih penting daripada siapapun, karena tidak ada konsep-konsep seperti itu ya. Semuanya terurai seperti apa adanya. Lalu yang kesembilan adalah lepaskan hasrat ya, keinginan untuk divalidasi ya, dipuji-puji ya, diberi penghargaan ya, diperhatiin ya. Itu menyebabkan kamu jadinya kayak nuntut gitu, kalau orang lain kok nggak merhatiin aku udah usaha sampai segini kok aku nggak mendapatkan penghargaan yang aku inginkan ya. Itu bikin kamu menjadi merasa kecewa berlebihan kalau seandainya sampai kamu nggak bisa dapetin itu ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 yang saya sarankan untuk kamu lepaskan adalah ya, lepaskan perasaan bahwa kamu merasa lebih superior daripada yang lain ya. Lepaskan perasaan bahwa kamu perlu mendominasi orang lain ya, menguasai orang lain ya, hanya untuk memenuhi maunya kamu sendiri ya. Cek sendiri ya, kita tidak menuduh siapapun ya. Kalau kamu punya mentalitas entitlement ya, merasa paling berhak ya, mungkin ini akan membantu kamu membuat hidup kamu jadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah mengerti caranya untuk melepaskan ini semua ya, maka hidup akan menjadi lebih enak ya. Tidak ada lagi konflik dengan orang lain dan diri sendiri. Tidak ada lagi kecenderungan untuk terus mengeluh dan marah pada dunia ya. Tidak ada keinginan untuk memaksakan kehendak ya. Nggak ada lagi hal-hal seperti itu, dan kamu jadi lebih fleksibel dalam menghadapi hidup ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng teman-teman ya, yang mungkin punya kecenderungan seperti itu dulunya ya, dan mungkin bertemu dengan orang-orang yang seperti itu ya. Nah, kita tunggu teman-teman dulu yuk, dan kita dengarkan ya ketika mereka membagikan gigsnya. Apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah ada di sini untuk berbagi tentang tema kita, topik kita hari ini tentang ngerasa yang paling berhak. Entitlement mentality. Ya, kita semua pada to the degree ya pasti punya ngerasa bahwa gue paling berhak loh gitu ya, gue kan ya nggak, gue kan spesial, gue kan istimewa gitu kan ya.
berhaklah dunia berhutang sama gue gitu. Siapa duluan yang mau berbagi, silakan. Aku. Silakan. Setelah ikut workshop kemarin Beyond the Story, Mbak, kemarin tuh aku ngerasain mau cerita gainsnya. Jadi kemarin ada event, ada momen kerjaan itu cukup hektik. Terus aku mau menjelang datang bulan, badan itu sakit semua. Sakit, terus hujan, rumah banjir, terus kelaparan, ibu di kampung, jomblo. Terus pas lagi sama teman-teman di grup nanya, mau apa? Mau makan nggak? Nggak, maunya suami. Itu bercanda. Terus pas udah ngobrol-ngobrol ketawa, aku mau sedih tadi dulu. Sedih apa nih? Karena nggak punya pasangan, karena lapar, karena sakit nggak diperhatiin. Terus aku ingat Beyond the Story, itu mah cuma cerita, tidur aja lah. Bangun-bangun fresh. Simple as that gitu. Maksudnya terlalu banyak yang, kalau dulu Mbak, kalau ada kayak gitu udah mendrama. Nah, Drama sekarang aja ya, lebih pokoknya ya. iya. Setelah kemarin itu, apa yang perlu kita tangisin, apa yang perlu didamain, ya udah, kalau butuh istirahat ya tinggal istirahat, tidur. Kalau nggak enak badan, minum obat. Kalau emang misalnya kesel, aku coba releasing, terus cari gimana caranya biar solving problem lah gitu. Kalau enggak masih mentok juga, releasing lagi, istirahat dulu gitu. Maksudnya nggak usah ribet lah gitu Mbak. Kemarin setelah gains itu yang berasa banget. Iya ya, sekarang kalau ngadepin apa-apa, kalau misalnya rindu aja sama bapak atau nggak sama seseorang atau sama siapa, tinggal rilis, biar yang mengatur yang lain. Jadi dilepaskan saja, tidak usah ribet dengan segala ceritanya gitu Mbak. That's good gains. Jadi udah nggak entitled lagi ya, kalau seandainya aku lagi capek apa segala macam, kamu merhatiin aku dong, kok aku nggak dikasih suami sih gitu, udah nggak ngerasa berhak lagi gitu ya. Aku harus dapat yang aku inginkan gitu ya, udah nggak gitu lagi. Iya betul. That's good. That's good. Gitu Mbak. Dan yes, sekarang lebih berasa kenapa bisa kalau misalnya nonton IG live, YouTube tuh bisa ketawa-ketawa gampang gitu. Sekarang udah sampai di level oke. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak diketawain aja, kayak kalau kata Mbak Lia, kasih permen suruh pergi-pergi. Iya, kasih permen, iya gitu. Gitu. Itu Mbak Lia. Thank you for sharing Mbak Leni. Boleh. Silakan Mbak Ayu. Ya, kalau beberapa belakangan ini setelah kita workshop Beyond Story itu Mbak, aku untuk clean up procedure sama Beyond Conflict yang membersihkan relasi pertama. Nggak tahu tergeraknya kayak kepikir itu lebih nyaman aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah yang begitu berarti, tapi kepingin bisa ini lebih nyaman. Terus balik kalau kita itu berhubungan sama orang lain di luar kita, ya ada pola relasi pertama kita sama orang tua gitu. Nah, aku dengerin rekaman itu berturut-turut dan saat itu juga balik rilis yang tentang apa sih, tidak adil gitu, diperlakukan tidak adil. Nah dari sana itu aku sadar ada pola entitlement gitu yang melekat di diri aku, dan apa setiap orang berhubungan gitu ada pola entitlement yang aku rasa aku pinjam dari relasi pertama gitu kan. Ya dulu sebelum kenal releasing ya hubungan sama orang tua tuh kurang nyaman karena ya mungkin orang tua ngerasa anak ini aku gitu, jadi ya kita selalu ikutin maunya mereka. Nah terus aku tuh bertahun-tahun ya
punya perasaan kesal sama orang tua aku, bahkan ya bisa sampai benci ya, borderline benci gitu. Cuman aku sadar ternyata aku entitled. Kayak aku ngerasa gila lu. Kayak selama ini kan berpikir, wah orang tua kan lebih dewasa kok, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan aku secara emosi, ngerasa aku kurang cinta. Jadi saya cerita entitlement yang ada di hidup aku tuh biasanya dari eksternal, tapi semua yang dari eksternal kan dalam diri ya, kita menuntut orang lain buat berlaku sesuai standarnya kita. Jadi setelah aku menyadari entitlement itu, ya dirilis kan, rilis. Terus aku sadar ternyata itu tuh nyala di segi-segi kehidupan aku, bisa berteman. Kalau temen tuh ngomong hal yang nggak kita suka, kita cepat tersinggung gitu kan. Menghukum diri sendiri dan menghukum mereka, entah kita menjauhinya atau melakukan balik gitu. Atau kerjaan juga aku nggak kayak males disuruh-suruh gitu, kayak oh aku nggak main, itu waktu aku, time aku, padahal waktu itu punya siapa. Gitu kan, kayak nggak ada yang benar-benar milik kita. Terus aku kadang suka menahan diri dalam pekerjaan biasa gitu. Terus misalnya juga relasi juga, apalagi pasangan, kalau dia nggak balas tepat waktu, ngomong salah, kita langsung tersinggung. Kayak kita ngerasa kita tuh bertanggung jawab sama kehidupan kita, sama orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita. Goal kita juga kita bertanggung jawab. Kayak bisa rilis, harus goal gue tuh harus dapet, padahal tuh goal siapa gitu kan. Kayak bener-bener kayak selama ini Bali emang udah ngasih kita semua kayak kayak releasing tentang ego, tentang aku. Ya itu waktu aku rilis itu kayak baru ngalamin sendiri, kayak nggak ada yang berhutang sama siapapun, aku nggak hutang sama kamu, dia nggak, semua itu berjalan sesuai apa yang ditanam di kesadaran. Makanya kalau di kesadaran kita masih ada konsep entitlement dari diri sendiri, orang lain bersihin aja. Itu aja sih kalau akhir. Keren Bayu. Kita emang nggak sadar ya, kita punya perasaan kayak paling ngerasa berhak gitu. Aku tuh pusat alam semesta, semua tuh harus maunya aku. Ya nggak sih? Dunia tuh berputar di seputar aku. Enggak gitu. Makanya terus kalau seandainya enggak, ternyata ya udah kita marah gitu ya. Padahal kan sebenarnya enggak ya, nggak begitu gitu. Jadi akhirnya kita nggak ngerti gitu, kenapa sih orang lain kok nggak sesuai standar kita. Michael, silakan. Michael udah lama nggak IG live, jadi udah mulai bingung mesti ngomong apa. baru mau di guide Mike. Pas perlu pas ada. Michael nih mungkin Michael bukan punya kepribadian entitlement ya, tapi ketemu orang-orang yang kayak entitled gitu ya. Kalau merasa paling spesial pasti semua orang adalah ya, cuman memang mungkin kalau ditanya seperti itu pasif agresif ya gitu, dan jadinya sering merasa menjadi victim. Jadi kadang-kadang aku suka ketemu orang-orang yang sebenarnya nggak even benar-benar kenal, tapi tiba-tiba didonder pertanyaan atau permintaan dengan segitu banyak, yang aku merasa kenapa dia begitu ya? Ya emang kita sedekat itu, atau aku punya utang apa gitu loh, atau jadi ada kayak suka, apakah aku salah kasih signal? Kalau aku tuh lebih begitu, aku lebih yang something is wrong kok. Aku mungkin pakai takaran standar dengan diri aku sendiri, dan aku suka bingung dengan orang-orang yang menurut aku agak lancang gitu. Ya kalau misalnya minta tolong ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau kita bisa bantu juga kita dengan senang hati.
Tapi kalau minta tolong tanda kutip kayak merongrong, kita nggak selalu punya di saat waktu yang kita siap membantu atau dengan kapasiti yang aku mampu gitu loh. Dan kadang-kadang misalnya aku belum lama nih kalau nanya-nanya gitu, ada orang yang aku kenal udah lebih dari mungkin 15 tahun. Tapi dia bukan temen, jadi cuman kenal aja. Waktu itu dia minta tolong buat anaknya mau magang di kantor aku misalnya. Aku bilang ya udah nanti aku coba. Padahal aku pikir kenapa kita nggak sedekat itu ya. Tapi ya udah kalau misalnya kita kasarnya menyalurkan rejeki atau bantu orang lain yang berguna, kenapa enggak? Aku dapat 2 lowongan buat dia gitu. Jadi aku bilang oke, silahkan kontak nomor ini, anak kamu bisa kontak, mungkin bisa interview atau kirim CV atau apapun itulah gitu. Nah, di 1 minggu atau 2 minggu berikutnya aku lagi sakit gitu, dan dia nelpon minta tolong aku yang ngecekin di 2 orang itu kalau posisinya itu ada dan aku mesti laporin ke dia. Di saat aku yang lagi sakit, aku bilang aku nggak bisa gitu loh. Tapi maksa gitu loh. Jadi aku yang sorry kalau udah kayak gini, aku udah bantu sampai di sini. Sejak ikut Sedona, aku lebih bisa narik garis sih sebenarnya gitu loh. Dan sejujurnya udah nggak terlalu ke-trigger dengan orang-orang yang menurut aku itu bermasalah sama dirinya sendiri ya. Gitu, jadi buat apa dikasih angin. Cuman memang karena lagi sakit aku agak gemes gitu loh maksudnya. Terus aku sempat bilang gini ya, anak kamu udah besar, anak kamu itu yang harusnya kontak orang-orang itu dan mencari lowongan sendiri. Saya bukan asisten kamu atau asisten anak kamu, jangan diturutin gitu loh. Tapi ya udahlah, maksudnya itu cuman kayak emosi sesaat yang sebenarnya ya bisa dilepas sih. Cuman kalau dulu-dulu ya namanya juga manusia ya, kita nggak ngerasa kalau kita special kan. Kita udah ngerasa standar kita special. Apalagi kalau udah lebih senior kan, kita ngerasa oh oke, you have to listen karena aku udah lebih banyak makan asam garam atau pengalaman atau ini ono. Biasalah. Ini pemeran utama lampunya banyak gitu loh, gitu. Tapi along the way sih, setiap kali aku bermasalah sama orang, aku pakai clean up, itu definitely, gitu loh. Dan aku melakukan clean up itu mungkin udah 2,5 tahun ya. Ya maksudnya karena namanya juga berinteraksi atau relationship sama orang itu banyak, dan itu buat aku sangat membantu. Kemarin aja aku masih clean up ke 4 orang. Jadi aku punya ritual sendiri kayak jalan sehat sambil clean up gitu atau apa yang membuat begitu itu semua selesai itu lebih lega gitu. Kalau aku sih gitu. Dan aku suka ngerasa bahwa gimana ya, orang yang kalau aku bilang kayak tukang tagih atau minta tolong kayak tukang tagih itu adalah orang yang mungkin belum menemukan kesenangan dari memberi gitu loh. Karena pada saat kita lebih sering memberi, kayaknya kita udah nggak terlalu fokus sama diri kita sendiri. Dan ngelihat orang yang kalau kita bisa memberi di tempat yang benar dan orangnya lagi butuh, itu tuh lebih senang daripada menerima. Kalau buat aku gitu. Memang nggak selalu gitu ya, tapi makanya aku mungkin udah lebih nggak romantis lagi. Kalau misalnya dulu tuh macem-macem gitu. Kalau sekarang butuh apa? Mau ini atau ini? Aku mendingan ditunjukin gitu loh. Jadi orang yang menerima aku merasa akan lebih butuh atau dia akan memilih hal yang dia butuh daripada
aku cuman ngasih dan dia terpaksa gitu loh nerima, dan mungkin juga jadi sampah ya. I think less expectation lah gitu, karena kadang-kadang kan kita kalau memberi kita berharap aduh kita dipuja-puja, kita diterima kasihin, atau kita diapain, tapi padahal orang itu belum tentu mau dan dia juga nggak minta gitu loh. Balik lagi, kalau misalnya aku mungkin orangnya ada lebih pasif ya, jadi kalau orang banyak ngasih aku risih sebenarnya, dan aku agak takut aduh aku mesti kasih baliknya apa gitu ya gitu, dan jadinya kalau misalnya aku nerima sesuatu, aku akan berusaha gimana caranya buat ngasih sesuatu yang lebih lagi gitu. Jadi aku nggak tahu orang lain ya, tapi dulu mungkin waktu aku masih lebih muda, aku ngerasa bahwa oh aku entitled buat terima itu semua gitu loh, atau mungkin orang ini ada maunya aja gitu loh, makanya gitu. Tapi kalau udah sekarang tuh kayaknya itu udah di luar apa ya, filter gitu. Jadi patternnya udah berubah, dan jujur kadang-kadang aku nerima hadiah yang udah terlalu banyak, yang sampai ini mau digimanain gitu loh. Jadi ya aku mulai kalau bisa itu apa ya kita bilang lengserin, atau misalnya dioper ke yang lebih butuh atau kemana gitu-gitu loh. Ya lebih gitu sih. Cuman memang suka kasihan sama orang yang apa tuh namanya, entitled mentality, karena semakin dia begitu, biasanya semakin dia nggak dapat, dan semakin dia tantrum sama siapapun, karena nggak pernah puas gitu. Jadi aku tuh suka agak why gitu loh, kayak amazed gitu loh. Kalau orang berani begitu, emang dia udah ngasih apa gitu loh. Atau bukan sampai mau ditimbang-timbang deh, misalnya siapa kasih siapa ngambil atau apa, tapi ada orang-orang yang mempunyai mentality itu yang sebenarnya juga tidak sopan gitu, atau cenderung kasar karena dia ngerasa bahwa aku butuh, kamu mesti bantu. Iya, exactly, rude. Iya. Rude. Iya, jadi aku yang agak aduh, gimana ya, agak bereaksi, nggak genah gitu loh, kayak why gitu loh, agak serem sebenarnya kalau yang kayak gitu. Gitu langsung yang aduh, kayak terus ada juga kan yang kita bilang aji mumpung gitu ya, aduh malu loh. Kita maksudnya kadang-kadang nggak dilakuin ke aku, misalnya dilakuin ke temen aku yang ngelihat aja aku risih gitu loh. Gitu, tapi ya kalau aku yang bereaksi, berarti aku yang mesti tanggung jawab dong sama diri aku. Jadi either aku mesti rilis atau aku clean up atau apapun itu. Tapi maksudnya ya kamu yang bereaksi, ya kamu yang harus tanggung jawab gitu loh. Terutama jadi untuk yang udah ngerti releasing ya. Kalau yang belum ngerti kan mungkin jadi juga nggak tahu apa, dia ngerasa bener lah, udah pasti ngerasa bener. Tapi kalau seandainya mungkin udah ngerti releasing, misalnya ada momen-momen seperti itu, kamu sadar aja, karena kemungkinan besar itu kan pola, ya nggak sih? Pattern. Pola yang muncul, terus ya sadar langsung, kok kenapa ada konflik ya? Gitu. Seperti kalau Mbak Ayu kan, Mbak Ayu sadar kenapa ya gini, terus kan langsung dirilis, gitu kan. Jadi kalau kita udah rilis, kita biasanya akan langsung nggak sih, itu ada pola atau sesuatu yang, kok gue nggak enak ya, nggak nyaman ya, gitu. Ya tinggal lepas aja sih gitu. Tapi kalau seandainya belum rilis, kamu belum tahu cara releasing, ya kamu belajar lah teman-teman ya. Itu akan sangat membantu bikin hidup kamu enak sih. Kayak Mbak Leni gitu tadi kan. Masih banyak apa ya? Masih banyak fase yang aku masih belajar sih gitu. Dan menurut aku dengan ikut Sedona ini tahun ke
keempat itu udah jauh lebih ringan dan jauh lebih bisa nempatin diri lah di lingkungan, atau even udah bisa less judging for myself or for others gitu loh. Jadi memang jangan terlalu gimana ya, fokus ke diri sendiri terus, karena kita nggak pernah puas dan kita akan selalu ngerasa bahwa kita nggak pernah cukup gitu loh. Sebenarnya semua udah dibikin cukup dan sempurna kok sama Tuhan. Kita aja yang mungkin salah ngeliat gitu ya, atau salah pakai kacamata gitu aja sih. Gitu. Jadi kalau kita bersyukur, kita memberi, kayaknya itu lebih fulfilling daripada kita menerima sih. Gitu. Iya, benar sih. Jadi kadang-kadang kita ngerasa karena kita entitled ya, merasa paling berhak, orang lain tuh ngutang sama kita. Jadi kita harus nerima terus, pengennya di ngertiin gitu kan. Jadi tuh kayak ngasih, ya enggak kepengen. Ya kenapa mesti ngasih, kan lu yang ngutang, rasanya seperti itu gitu ya. Jadi makanya ya itu tadi seperti Michael, lupa memberi gitu. Padahal sebenarnya kan kalau seandainya kita mau hidup seapa adanya yang berlimpah ini ya keran dua-duanya ya harus terbuka lah, keran memberi dan menerima. Bukan berarti kita harus ngasih terus ya kita menerima juga gitu. Cuma ya nggak cuma nerima doang dong gitu, berarti kita memberi juga gitu ya. Jadi ya dua-duanya ya harus mengalir dengan ringan gitu, santai aja sih, nggak ada keharusan gitu. Jadi lama-lama otomatis ya, kebanyakan yang aku perhatiin ya, mungkin ada karena pergeseran budaya sih, pergeseran generasi ya. Yang paling entitled sedunia itu adalah generasi milenial ya. Jadi generasi milenial itu karena pola pengasuhan pertama ya, orang tuanya nggak mau susah ya. Kalau dulu kita banyak aturan ya, kita generasi X ya Mike gitu. Kita tuh banyak aturan. Ya jadi tuh harus sopan sama orang lain. Nih aku tuh nggak boleh ya, kan gini, kita kan punya helper banyak dong di rumah ya nggak sih? Kan dia dibayar sama kita ya nggak sih? Itu bahkan kita nggak boleh, kalau seandainya orang tua saya ngasih tahu, kamu harus ngomongnya tolong dan setelah itu terima kasih gitu. Jadi kita nggak boleh nyuruh-nyuruh sembarangan gitu ya. Jadi udah kebiasaan ketika kita jalan ketemu tukang sampah aja gitu ya. Pasti pagi Pak, pagi Bu gitu. Kalau seandainya orang tuanya yang nggak ngajarin kayak gitu, pasti ya udah lewat aja, sapa loh, gue juga nggak kenal, buang-buang napas gue negur gitu kali ya, mungkin ya. Itu judging aku aja ya, rasanya seperti itu gitu. Jadi kayaknya nggak ada tenggang rasa gitu. Jadi ngerasanya kayak ya udah, lu kan kerja sama gue, ngapain gue baik sama lu gitu kan. Jadi kan rasanya seperti itu ya. Akhirnya ketika kita dicemplungin ke masyarakat pun kita jadi ngerasanya gitu. Ya wajar lah kalau seandainya aku digaji gitu, ya nggak sih? Ya kan emang aku kerja gitu, jadi ya hitung-hitungan terus, jadi transaksional terus gitu hubungannya, ya nggak sih? Tapi kan karena kita nggak dididik gitu ya, waktu dulu lah pola pengasuhannya beda gitu. Kalau yang milenial, aku soalnya ngeliat di keponakan-keponakan aku juga banyak anak-anak milenial yang dididik oleh orang tua yang Gen X gitu ya. Ya gitu, dimanjain ya. Jadi semuanya serba gampang. Makanya jadi mereka nggak ada sense of giving gitu. Jadi semuanya serba aku gitu. Ya, jadi dari pola pengasuhan sebenarnya juga berpengaruh gitu. Tapi kan itu sesuatu yang kita pinjam, kalau kata Mbak Ayu kan gitu kan. Itu kan pinjaman. Artinya kalau pinjaman ya bisa dilepaskan gitu. Itu bukan sesuatu yang kayak nempel gitu, itu identitas kita. Bukan, nggak gitu ya. Karena kalau seandainya pasangan aku itu milenial, anak milenial, dia sama sekali nggak ada, aku sampai nanya, kok lo nggak milenial sama sekali ya? Anak milenial tuh semua serba ngegampangin, karena kan waktu dulu kan kita ketika nge-hire ya, waktu kita punya bisnis sendiri kan pasti anak-anak milenial, itu nggak bisa susah sama sekali loh. Terus nggak mau mikir gitu, kayak misalnya nggak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu, jadi harus kita arahin terus sampai bingung gitu. Aku kalau ngomong sama Mbak Adelina dulu ya, karena kita kan bareng gitu ya kalau berbisnis. Oh, kalau seandainya nge-hire orang nanyanya apa ya? Kok susah banget nih, psikotesnya apa ya gitu, sampai bingung gitu. Salah lagi gitu ya. Terus kutu loncat banget gitu, kayak kan mereka gitu kan ngerasa entitled. Jadi kayak ngerasa nggak sesuai keluar, nggak sesuai keluar gitu ya. Nggak ada sense of loyalitas gitu. Ya.
rasanya seperti itu. Tapi kan itu adalah pinjaman yang dipinjam, pola-pola yang dipinjam gitu ya kan. Nah dulu tuh aku ngerasa seperti itu. Tami itu asisten aku itu milenial, tapi dia nggak punya sifat-sifat kayak gitu. Nah itulah ketika aku sadar bahwa oh, daleman aku nih dulu punya penghakiman terhadap manusia-manusia milenial gitu kan. Aku lepasin sampai akhirnya aku punya pasangan baik-baik aja, nggak punya sifat seperti itu. Asisten aku Tami ya, terus kemudian ada Juni ya, yang barengan sama Tami juga ya. Itu anak-anak kalau Juni malahan ya masih ujung-ujungnya milenial lah gitu, nggak begitu sifatnya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nyalahin orang lain sih. Itu aku belajar nih kenapa sebabnya saya ceritain seperti ini ya. Karena ternyata apa yang kita rasain dalam hidup kita itu adalah daleman kita sendiri. Ketika kita bersihin ya daleman kita nggak ketemu lagi orang-orang yang seperti itu gitu. Ya nggak sih? Ya nggak, Mike? Jadi akhirnya kayak, oh ngapain ya nyalain orang? Oh ini gara-gara generasi milenial sih emang nih ya. Begini sih soalnya bla 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 gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Tapi sih nggak pengalaman hidup aku lagi sekarang gitu kan. Ya itu contoh gitu ya. Jadi selalu daleman kita selalu tanggung jawab lah sama apapun yang terjadi itu sama daleman kita tuh apa gitu. Instead of kita ngerasa nyala-nyalain orang, nyala-nyalain keadaan, nyala-nyalain situasi, nyalahin Gen Z gitu ya, milenial apa segala macam gitu kan. Ya nggak usah gitu ya. Itu bukan ditulis di atas batu gitu. Artinya udah pasti kayak gitu. Ya enggak gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kamu yang paling menderita sedunia, lihat dulu deh dalemannya ya, kenapa sebabnya kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Jangan-jangan gitu ya, ada yang nyangkut tuh ya. Silakan Mike. Ini buka black book ya. Aku mulai ikut Sedona juga memang gara-gara ada asisten yang kayaknya itu milenial sih. yang lumayan bikin sakit kepala. Tapi itu kayaknya. Generasi milenial itu ya, gennya itu kalau menurut aku tuh service yang luar biasa sih untuk aku sih. Karena kalau nggak aku nggak bersihin itu, Mike, berarti itu service untuk kamu juga. Iya sih kali ya. Jadi nggak, maksudnya waktu itu aku memang nggak even membandingkan mana yang generasi apa, tapi pokoknya lebih ke menurut aku itu kayak standar manner dari rumahnya yang nggak benar gitu. Nah jadi abis itu aku ikut Sedona dan amazingly abis itu mungkin aku udah punya 1, 2, 3, 4 mungkin udah ada sekitar 6 asisten lagi sesudah yang aku bersihin yang itu semuanya manisnya setengah mati, nggak pernah kayaknya even ada yang gitu loh, agak gemes tuh enggak gitu loh. Itu manisnya setengah mati dan aku ada beberapa asisten yang bermulai dari asisten sampai jadi temen gitu loh, yang maksudnya yang bisa liburan bareng atau misalnya pada saat aku lagi tugas di luar negeri, dia lagi di luar negeri, dia jadi asisten lagi gitu loh. Jadi benar-benar it's like a little family gitu loh. Yeah. Menurut aku ya, maksudnya gini, you attract people yang almost the same vibe. Yeah, exactly. Yeah. Jadi kalau kita udah mulai nggak punya filter atau apa ya, pemikiran yang seperti itu, kita jauh lebih jarang ketemu itu, atau misalnya kalaupun dia begitu, kita udah lebih nggak ke-trigger sih. Nggak ke-trigger sekali sih biasanya. Jadi kayak ya, kasihan aja gitu ya. Yang kalau dulu kan kayak amazed gimana gitu, kalau sekarang yang masih di situ ya udah silakan. Kalau ngomongin generasi milenial, aku kan milenial. Aku malah ngerasa generasi juga duit juga sih. Kenapa? Putus-putus Mbak? Oh, putus-putus Mbak Ayu. Oh, putus. Nggak jadi. Iya nih, silakan. Mungkin mesti ganti posisi kali. Ganti posisi dikit. Putus lagi. Kita dengar sih, dengar dikit apa? Ya, silakan.
kadang kita Gak dengar sama sekali. Bisa dengar nggak Michael sama Mbak Leni? Bayu. Nggak bisa, iya. Nggak bisa. Mungkin sinyalnya kali Mbak. Iya. Iya sinyalnya. Bayu lagi muter-muter. ada nggak? Iya lagi muter. Iya. Ada. Udah silakan Mbak. Nggak, aku kan kalau kata Mbak Lia sama Mas Michael, generasi milenial doing service untuk generasi X gitu kan, untuk releasing. Kalau aku generasi orang tua aku juga bantu aku untuk rilis, ya gitu. Iya. Di dalam diri. Iya, makanya itu kan karena daleman kita aja sih gitu. Filter kita tuh dulu kayak gimana gitu. Kalau filter kita waktu generasi X itu kan benar-benar aturannya kan kenceng ya. Apalagi kalau aku tuh keluarga bangsawan, jadi tuh emang benar-benar semuanya serba rapi gitu, nggak boleh gini, nggak boleh begitu gitu. Banyak aturan gitu. Kalau sana milenial itu kan lebih open. Makanya aku sampai ngasih tahu nih kan, kalau aku kan studio aku itu di rumah ya, jadi bersebelahan dengan rumah orang tua aku. Aku mesti ngajarin mereka. Nanti kalau ketemu mamaku sama papaku ya, misalnya pagi-pagi nih, mamaku lagi berkebun, bilang gini ya, selamat pagi tante, gitu ya. Lu jangan asal lewat aja. Itu tuh kayak mesti diajarin. Iya, terus misalnya lagi makan. Misalnya lagi makan nih kalian gitu, mau om gitu loh, pura-pura aja gitu loh. Itu tuh masih harus aku ngajarin. Karena kalau nggak mamaku sama papaku kan, itu siapa? Asisten kamu nggak sopan banget gitu. Ya nggak sih, kan kayak gitu. Jadi kan aku mesti ngasih tahu gitu. Jadi aku menjembatani gitu. Kalau orang tua kan udah baby boomer gitu kan. Jadi kayak udah lebih tua lagi. Kayak kadang kita suka cuek gitu, nggak sadar keliling gitu. Kadang kita nuntut cara hidup kita ke orang lain. Kayak anak muda inginnya orang tua juga ikut gaya gue dong, kayak santai aja. Tuh, orang tuh baliknya, kenapa sih lo nggak nurut sama gue gitu kan, kayak ya ini untuk bersihin dalaman, jadi nggak ada yang salah sih, nggak ada salah Gen X, nggak ada salah Boomers, nggak ada salah Millennial, Gen Z, ya udah harmonis entahlah semuanya. Iya, itu kita filter aja, filternya masing-masing generasi gitu yang dibangun gitu kan. Tapi setelah releasing kan mau gen berapa juga aku nggak pernah bermasalah gitu. Mau Tami, misalnya Tami kan milenial banget, nggak ada sedikit pun gitu belief yang aku bawa milenial tuh kayak gitu, nggak ada di Tami itu nggak ada. Di pasangan aku mana ada, nggak ada gitu. Makanya aku sampai, aku bisa ya, oh mungkin daleman berarti attract gitu kan. Jadi bukan karena generasinya, tapi karena filter. Makin kesini mungkin kata tolong atau please itu makin jarang ya. Jadi itu agak nggak lazim. Iya, itu tuh yang waktu zaman aku dulu punya asistennya kan banyak ya. Dulu kan yang kerja sama aku banyak. Aku sampai bilang, pokoknya 2 ya, selalu kalau ketemu klien 2 doang. Tolong sama terima kasih, udah itu aja gitu. Kunci hidup, aku bilang gitu. Sampai harus diajarin gitu. Kalau sekarang kayak aku lucu, loh kok aku harus nggak usah ngomong kayak gitu, orang udah melakukan itu gitu. Dan aku juga udah nggak peduli sih dengan hal kayak gitu. Udah nggak inget lagi malah gitu. Iya. Ya, rilis aja lah kalau masih ngerasa entitled of something. Sama aku yang rilis misalnya kayak kadang kita sering kayak kesel misalnya dipotong orang ngomong, atau misalnya antrian dicelak gitu kan. Emang sih bukan salah kita kadang gitu kan, cuman rilis aja gitu, kayak hal-hal yang nyebelin jadi sekarang opportunity buat rilis. Kayak kayak koneksi internet mau mati, ya udahlah, kayak emang kan jadi kesel, tapi kan karena ya udah emang dunia nggak berputar sekitar aku. Benar. Benar. Iya, benar. Gua. Mau rusak gitu aja. Iya, betul banget. Iya. Lagi gimana nih? Panik gue gitu sekarang. Keluar dulu deh gue gitu. Kenapa ya? Nggak bisa denger ya gitu. Iya. Nah, iya. Ya sowat gitu, nggak apa-apa memang gitu. Iya. Iya. Jadi kalau seandainya apapun yang nggak sesuai mau, gini ya, hidup itu memang nggak sesuai maunya kita aja ya teman-teman ya, itu udah pasti ya. Hanya tampaknya aja kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi makanya aku selalu bilang, ya udah ketika kita udah rilis, maunya Tuhan jadi maunya aku tuh rasanya seperti itu, karena kita jadi udah nggak ada hasrat ya, nggak ada kepengenan yang kayak
ngatur-ngatur atau Iya. harusnya seperti ini dong, harusnya maunya aku tuh udah nggak ada, kayak ya udah ngalir aja. Kalau seandainya ada glitch gitu, misalnya kayak tadi suaranya Mbak Ayu nggak kedengeran deh, tapi ya nggak apa-apa gitu, so what? Iya. Emang kenapa gitu, sekarang kan kedengeran, ya nggak sih? Ya udah, pada saat itu seperti itu, karena nggak ada yang stay gitu, semuanya tuh berubah. Ya, jadi nggak usah serius-serius banget teman-teman. Kalau sesuatu nggak sesuai maunya kamu, Nggak usah maksa. nggak usah maksa. Iya, exactly gitu ya. Silakan Mike. Kalau ini aku nggak tahu generasi ya, karena kadang-kadang misalnya dulu kan kita suka IG live, terus ada orang-orang yang bertanya Iya. gitu, dan aku suka amaze misalnya udah jelas-jelas kita lagi ngomongnya, misalnya hari ini ngomongnya entitled mentality. Terus ada yang message tapi dia meminta apa namanya, membahas masalah pribadinya dia yang benar-benar jauh dari itu. Aku suka bingung ini orang-orang. Maksudnya ini halo dok atau apa ya? Tapi sekarang sih udah jarang ya. Tapi kalau dulu kan sering banget gitu ya. Aku nggak tahu dia umur berapa karena kan nggak ada event, nggak ada fotonya atau apa, cuman ada nama. Ini aneh gitu, maksudnya why gitu ya, maksudnya ini kayak ya itu aku bilang kayak aji mumpung gitu loh, dan dia nggak merasa itu salah gitu loh. Jadi aku wow. Iya, lebih Mimi, aku pusat alam semesta. Coach Lia ada di sini untuk bantuin aku. Aku nggak mau bayar, tapi aku mau nanya, ya gimana caranya untuk aku tuh anxious banget orangnya. Aku tuh penuh ketakutan, penuh kecemasan. Tapi lagi ngomongin intelligent mentality gitu misalnya gitu. Terus aku mesti baca. Kadang ya aku pasti akan jawab ya kadang-kadang teman-teman. Tapi kadang-kadang memang ya udah kan, kita misalnya kalau cuma aku sendiri nggak apa-apa. Tapi misal ada berempat seperti ini, kan ada teman-teman yang menyediakan waktunya khusus untuk topik ini gitu ya misalnya. Jadi kalau seandainya, bukan berarti nggak boleh sih, tapi kan kalau seandainya kita nggak merasa paling berhak, pasti kita akan menghargai orang yang lagi bicara itu kan gitu. Lebih seperti itu sih, sehingga jadi lebih harmonis. Bukannya berarti nggak boleh nanya ya silakan, pasti akan dijawab juga anyway gitu kan. Jadi bukan berarti kalau seandainya gini ya teman-teman, kenapa sebabnya kita bicara seperti ini, karena banyak sekali ya teman-teman, mungkin kita sendiri punya ya entitled mentality itu, entitlement tuh kan, ngomongnya aja udah kebalik-balik ya, karena itu hanya konsep. Entitlement mentality, yang ngerasa paling berhak ya. Sebenarnya yang paling menderita bukan kita sih, yang menderita tuh kamu, karena kamu pasti akan merasakan kekecewaan yang mendalam sekali ketika sesuatu tidak berjalan dengan maunya kamu gitu kan, ya nggak sih? Karena terus nggak mau bertanggung jawab bahwa itu adalah kita sendiri, dalaman kita gitu. Jadi kita nggak fleksibel gitu, ngerasa superior di kantor padahal nggak bisa apa-apa. Ya kan, kalau seandainya orang-orang ngerasa berhak kan gitu, kayak ide gue aja yang dipakai. Biasa aja deh ide lo gitu kan misalnya, terus marah, terus ngomong pas lagi makan siang ya, kalau pekerjaan kantor kan gitu kan. Ya tadi kan padahal gue udah mikirin kayak gitu, memang dasar orang-orang bodoh tidak menerima ide gue gitu kan, kayak merasa entitled banget. Itu kayak misalnya contoh ya, ini saya tidak menyebutkan siapapun, tapi kadang-kadang ya kalau seandainya yang baru belajar releasing gitu, nonton video di YouTube ya, kan nggak semua yang nonton video di YouTube pernah ikut workshop atau booking private coaching atau adalah member di langganan YouTube, ya nggak sih? Jadi mereka nonton aja gitu. Itu yang orang-orang baru ya, itu tuh benar-benar menuntutnya, bikin ini dong coach, coach itu suaranya berisik banget deh, bisa nggak sih kalau diedit, bisa nggak sih kayak coach kalau seandainya mic-nya itu dibenerin gitu, kan gue nggak ngutang dah sama lo gitu. Kalau aku sih ya kan, jadi pengen ketawa gitu kan, udah bagus nih ya, kalau aku tuh nggak punya kewajiban membagikan ini, kalaupun aku berhenti nih melakukan Sedona Method nge-coach, aku juga akan baik-baik aja gitu. Jadi aku nggak ngutang. Iya nggak sih? Bukan karena, aduh gue harus kerja jadi coach terus-terusan untuk menghidupi. Enggak, ini adalah dilakukan dengan senang hati. Selama aku masih dituntun begini, gitu kan. Tapi kalau seandainya nanti aku, nggak usah lah, bosen gitu. Ya udah gitu kan, berarti kan aku nggak ada attachment dan kemelekatan harus ini gitu pekerjaannya. Jadi aku nggak ngutang apa-apa, tiba-tiba aku berhenti, ya udah gitu. Nah tapi kesannya aku tuh harus membuat YouTube channel itu menjadi lebih baik untuk kepentingan mereka. Soalnya aku kalau ngedengerin sambil tidur,
Ya udah terus gitu. Emang gue pikirin kan lucu gitu kan, sampai kenapa aku mesti bermodal mic baru, aku mesti bermodal lampu gitu ya untuk kepentingannya dia. Terus lu bayar gua atau enggak gitu kan, bingung ya, kadang-kadang entitled banget gitu. Kayak for granted. Kenapa? Take for granted. Take it for granted. Suka take it for granted, kan lupa. Nah itu bikin aku inget, itu bikin aku inget sama ada satu bisnis coach aku ya, dia bilang, emang nih Adelia, kalau seandainya orang ya nggak bayar, itu tuh pasti nuntutnya banyak. Tapi orang yang bayar itu karena mereka sudah siap ya untuk, ini orang punya ilmu, maka pertukaran energinya adalah aku membayar. Jadi dia open gitu, nggak pernah nuntut, nggak pernah minta macam-macam. Ya udah deh, gua apa yang mau diajarin diterima gitu kan. Tapi kalau yang nggak bayar itu kayak nggak mau rugi banget, makanya dia nggak mau bayar karena dia nggak mau rugi. Itu kan aku jadi, oh gitu ya, itu sifat manusia ya berarti. Namanya Ferik ya, si coach aku zaman dulu, bisnis coach bertahun-tahun lalu itu. Gitu. Oh gitu ya Ferik? Iya gitu, gue sih udah pengalaman kalau yang bayar ribuan dolar tuh dia yang bayar nol, wah berisik banget gitu. Ini cuma contoh ya teman-teman, atau misalnya ada yang nge-DM gitu, kalau seandainya DM yang nggak dibales, terus marah gitu, kesannya aku ngutang gitu, harus ngejawab pertanyaan, kan enggak, bukan gitu. Itu banyak dulu ya, dulu di awal-awal tuh banyak sekali. Sekarang tuh kita nggak pernah dapet DM lagi sih yang tentang kayak gitu, tapi dulu kala ya, itu tuh nanti iya aku coachnya nyuekin aku apa segala macam, kesannya aku tuh bener-bener cuman untuk kamu gitu ya, siapapun orang itu ya, siapapun kamu itu gitu ya. Waktunya gitu kan, nggak gitu. Aku kan bikin question and answer tuh kalau seandainya di membership gitu kan, itu kan karena aku care aja, itu kan bukan tanggung jawab aku. Jadi kan kalau seandainya kamu membership YouTube ya teman-teman, kamu setiap bulan itu akan dapat video baru untuk level-level tertentu ya. Tapi kadang aku suka tambahin videonya gitu. Aku kan nggak berkewajiban melakukan itu, tapi aku mau ngasih ya nggak apa-apa, nggak ada keharusan juga gitu. Tapi jangan terus ditungguin, kok nggak ngasih lagi sih gitu. Nah bukan utang gue. Terutama ya buat teman-teman ya yang misalnya emang ngerasa bahwa saya ngutang sama kamu untuk ngebantuin kamu ya, coba cek deh daleman kamu ngapain, ada apa gitu ya. Itu tuh kocak nih ya, aku kasih tahu ya, orang-orang ya kan gini, ketika kamu booking private coaching ya, itu tuh emang antriannya tuh berbulan-bulan, karena aku cuma ada satu orang, klien aku ratusan orang ya, bukannya cuma dikit doang ya nggak sih. Nah, orang-orang yang ini entitled beneran, berhak beneran, adalah orang-orang yang nabung, ya. Dan orang-orang kayak Michael gini, ya, dia tuh duitnya banyak banget di aku, kan aku pasti Nura sama Michael, ya, itu tuh selalu ngasih. Makanya ketika jadwal udah terlalu penuh, pasti sama Tami nggak dibolehin transfer. Bayu tuh pasti ngalamin. Bayu jangan transfer dulu ya, karena jadwal sudah terlalu penuh, karena dia pasti akan kasihan banget, coach Lia ini nggak ada istirahatnya gitu. Kalau Tami tuh mau mikirin nih ya, sekarang aja aku kan tadi ada coaching pagi ya kan, terus aku bilang Tam, Instagram live-nya 12:30 aja, Mbak Lia nanti capek. Dia selalu mikirin aku, jam 4 aja Mbak gitu ya nggak sih. Jadi dia tuh pasti akan menempatkan aku, dia akan jagain aku deh gitu. Akunya kan emang cuma nurut sama dia doang jadwalnya. Gitu kan. Iya kan? Jadi ini Tami generasi milenial, tapi kan thoughtful. Iya. Iya nggak sih gitu. Tapi dia sangat thoughtful gitu. Jadi bukan berarti terus kemudian kamu maksa gitu, maksain, aku tuh cuma satu orang, jadi nggak bisa aku ngasih jadwal gitu, atau Tami, kamu marah-marahin Tami kayak gimana pun, kalau nggak di jadwal, gitu, ya nggak sih? Jadi nggak usah entitled, itu satu. Jadi aku nggak punya utang, apalagi nggak bayar, belum punya tabungan, terus udah gitu marah-marah, ya. Ini nggak pernah terjadi, teman-teman, aku kasih tahu aja, ya. Tapi terus udah gitu, Michael ketawa-tawa. Soalnya Michael punya tabungan banyak, tapi nggak pernah maksa. Selalu nanyanya gini, kira-kira coach Lia capek nggak ya Tam? Gitu. Kalau seandainya hari ini gitu, ya pasti kalau seandainya kayak gitu-gitu diprioritasin. Bayu aja dulu juga diprioritasin gitu. Tapi ketika jadwal sudah terlalu penuh, udah stop dulu gitu. Kita tuh memang bukan orang yang
cuman mau duitnya doang kan. Kalau seandainya mau duitnya doang kan ya udah lu transfer aja. Enggak teman-teman, ya tidak seperti itu ya. Jadi kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu ya. Seperti sekarang kan IG Live banyak nih gratisan-gratisan kayak gini ya kan, itu kan membantu kamu ya nggak sih gitu. Tapi again, saya tidak berhutang sama kamu untuk ngebantuin kamu. Kalau kamu ngerasa emang butuh bantuan banget, ya cari bantuan di tempat lain kalau seandainya saya nggak bisa bantu, gitu aja. Ya. Ya. Betul, betul. Silakan Mike. Intinya sih gini ya, kalau menurut aku ya, the more you want, the more you don't get. Exactly. Jadi jangan maksa karena itu sakit sendiri gitu ya. Yeah. Karena sering banget pada saat kita misalnya ya dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa, atau misalnya ya cuma tes aja dapat, itu dapat aja gitu loh. Karena biasanya sesuatu yang kita maksa itu mungkin energi yang kita kasih juga nggak baik ya. Jadi karena kan give me gitu. Iya, kan, terus. Jadi itu memang itu mungkin tanpa kita sadari kita ngeblok diri kita sendiri juga sih. Gitu. Iya. Itu aja. Benar sih. Malu jadinya denger yang begitu. Jadi risih ya. Mungkin ganti IG-nya udah mesti waktunya ganti. Iya, kita tunggu Mas Mike. Nah, silakan Mike. Jadi aku bilang harusnya IG-nya Sedona ganti nama. Ya itu. Iya. Sedona Method Indonesia Google.com. Jadi kalau di Google keluar semua jawabannya. Pakai SEO ya. Kayak Halodoc aja. Kalau kata Mbak Ika, hahaha, kocak. Ya gitu. Iya, gitu ya teman-teman. Bukan berarti saya nggak bantuin, karena kalau seandainya kamu punya ide apa gitu kan, saya biasanya address gitu ya. Oh, tentang ini nih kebanyakan. Misal contoh deh, ngeliat nih orang tuh kayaknya waktu kemarin ya sebelum Beyond Story tuh kok story terus ya yang diomongin. Ya udah aku address gitu. Ya udah kita bikin yuk tentang workshop Beyond the Story gitu. Terus kemudian sebelumnya gitu kayaknya kok banyak ditipu ini, terus udah gitu kayak takut di mana-mana. Oke, kita bikin itu gitu ya. Kita akan address sih, sebenarnya nggak mungkin kamu saya cuekin gitu. Karena kan emang saya niatnya untuk ngebantu kamu. Tapi again ya, bukan berarti keharusan. Iya. Mbak Lia kan nggak wajib untuk itu ya, Mbak. Nggak wajib ya Mbak Leni ya? Iya. Satu yang aku tangkap tuh ketika waktu tahu Sedona, ini keren banget manajemen marketingnya, Mbak. Masa? Padahal kita nggak apa-apa. Maksudnya dari Mbak Taminya sendiri, Mbak Tami tuh gercep kan. Maksudnya aku dari tahun 2021 ketika aku cari metode releasing seperti yang aku ceritain ketika workshop, bahwa ketika itu aku bingung banget mau kemana, aku sampai cari metode apa nih, aku mau ini ada something wrong sama aku nih, aku harus rilis, aku nggak tahu, nyari ketemu Mbak Lia, terus nah ditangkap sama Mbak Tami, akhirnya berjalan aku ngikutin YouTube dan IG live-nya, lalu alhamdulillah baru kemarin seperti aku Mbak Lia nih keren nih gitu waktu itu kan mikirnya, tapi kan ini masalah aku Mbak Lia menyediakan, kan waktu itu sudah di follow up sama Mbak Tami bahwa harus ada pembayaran, ada metodenya. Itu mungkin kenapa, balik lagi, itu kenapa Mbak Tami selalu ngarahin untuk workshop bareng-bareng ya Mbak ya, biar energinya lebih besar, terus biar kekumpul aja gitu daripada satu-satu ya Mbak ya, karena kan Mbak Lia juga pasti lelah lah, itu Mbak Tami pikirkan itu. Balik lagi, baru kemarin, nah sehari sebelumnya tuh aku mikir-mikir Mbak Tami, aku mau dong ikut workshop karena kebetulan lagi ada rezeki. Terus aku maunya yang private aja, terus diarahin ke Beyond Story. Kenapa ya? Selalu diarahin ke workshop bareng-bareng, diarahin
oh mungkin itu alasannya ya, karena banyak di luar yang butuh sebenarnya Mbak Lia tuh buka jalan. Ketika kita sudah paham, kenapa kita nggak sendiri aja usaha gitu kan? Ini kan masalah kita, bukan Mbak Lia lagi kan? Mbak Lia tidak bertugas di situ juga. Kalaupun Mbak Lia mau ngasih ya sok, itu terserah Mbak Lia gitu. Kenapa kita jadi menumpahkan kewajiban itu ke Mbak Lia gitu? Walaupun kita nanti kekuatannya bersama-sama ya sok. Kalau misalnya mau, misalnya nih kita ngide Mbak Lia, kita workshop bikin sendiri seru-seruan gitu kan bisa. Misalnya Mbak Lia pasti mungkin akan welcome aja ya Mbak ya. Maksudnya sesantai itu. Tapi jangan letakkan semua tanggung jawab releasing semua masalah kembali ya, toh itu masalah kita yang kenal diri kita sendiri, kita yang bertanggung jawab dengan apa diri kita gitu. Dan sebenarnya semua apa yang dikasih Mbak Lia kan basicnya sama, tinggal kitanya aja yang meng-create. Kenali aja diri kita sendiri. Ini yang pikiran aduh ini siapa nih, apa nih, kalau misalnya pikiran kasih permen ya sok gitu kata Mbak Lia kan. Terus kalau misalnya yang tadi itu ini mau didramain atau enggak, udahlah istirahat aja, ngapain dipusingin gitu ya, apa adanya aja diterima. Itu kan basic banget gitu. Dan kadang kita terlalu jauh jalan jadi lupa hal itu. Mbak Lia bukan bertugas tapi mencoba sharing setelah apa yang didapat. Kayak petugas apaan aja. Petugas releasing. Walaupun di setiap kita mungkin masih pasti ada nih Mbak Ayu di keluarganya, pasti adalah kebiasaan tertentu di keluarga. Begitu juga dengan Om Mike di perusahaan dan segala macam. Tapi kan itu kan bukan tanggung jawab dan keharusan gitu. Kalau gaji mungkin iya ya Om Mas Mike ya. Itu salah masing-masing. Mbak Lia udah ngasih amunisinya, ya kita tinggal upgrade gitu sebenarnya sih. Ya pinter-pinter, kalaupun nanti butuh energi baru, tinggal dengerin rekaman, nonton YouTube-nya ya kan gitu. Bener. Makanya buat yang belum ikut gabung workshop, gabung sih. Benar, iya. Jadi ada banyak cara sebenarnya teman-teman yang udah disediain ya. Ada private coaching. Kalau kata Michael, private coaching emang beda banget sih. Makanya semua orang kayak gontok-gontokan pengen private Pasti, coaching. Mbak. Gitu, Pasti ya. Mbak, aku tahu pasti ya. Ya, atau ada workshop. Ketika sayanya nggak bisa, ya saya nyediain workshop supaya kamu nggak tergantung sama saya. Kamu bisa kerjain sendiri gitu. Saya tuh nggak pernah membangun ketergantungan soalnya. Ya, karena kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri gitu. Jadi makanya dikasih workshop, dikasih toolsnya. Atau membership ya. Membership di YouTube kan murah, cuma 20.000. Itu beneran serius ya. Nggak tahu deh. Mungkin kalau seperti mengutip kata Bu Endang, 20.000 bisa jadi mahal kalau kita nggak mau gitu ya. Mungkin ya buat aku sih nggak ada mahal, nggak ada murah ya. Hanya ada apa yang kita butuhkan aja pada saat itu, ya kita lakukan gitu kan. Ya bebas apapun itu, kamu silakan pilih sendiri atau mau gratisan juga banyak gratisannya. Iya. Ada 200 lebih video yang sudah di-upload di YouTube. Belum yang di Instagram. Kalau di YouTube mah udah diedit ya. Di Instagram ya kayak gini, putus-putus gitu ya. Kalau di YouTube mungkin udah lebih rapi gitu ya. Silakan, banyak ratusan loh, nggak cuma sedikit ya. Jadi toolsnya ada. Jadi jangan dependent sama saya, jangan tergantung gitu. Ya nggak sih? Betul. Gitu. Jadi ya seperti kata Mbak Leni itu, kamu ya pilih sendiri. Kamu silakan hubungi Tami, kamu klik link di bio, kamu tulis di kolom komentar kalau mau dibantu gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi ya gitu sih, nggak, ya tanggung jawab sendiri gitu. Iya, betul. 20.000 tuh satu kali naik Gojek kali. Tapi kalau seandainya duitnya tinggal Gojek doang, mas jalan kaki, Mike. Kalau sepatunya bolong, tambal sepatu 20.000 juga, 25.000. Iya, Beng aja. betul. Nebeng, iya benar. Iya. Banyak saat. Pakai capek, pakai keringet loh. Iya benar gitu. Tapi kita gini ya teman-teman, walaupun misalnya private coaching penuh banget, kalau ada yang kosong, ya misalnya ada yang reschedule kan pasti dikasih tahu ya di grup. Kalau kamu ada di dalam grup yang udah alumni workshop dan alumni private coaching, pasti dikasih tahu ini ada kosong loh gitu. Kenapa? Sebabnya kita tuh
walaupun gak bertanggung jawab, tapi kita tuh care gitu loh. Kamu silakan gitu ya. Ini ada yang kosong nih jadwalnya Coach Lia, lo mau masuk apa enggak? Gitu pasti dikasih tahu, nggak mungkin kosong ya udah aku enak nih hari ini. Kalau misalnya dari perspektif aku nih, enak nih aku sehari ini batalin santai-santai nonton drakor. Gitu kalau aku sih. Tapi kan enggak. Kalau aku sudah berkomitmen untuk membantu pada saat itu kosong nih, ya udah kasih tahu siapa yang mau masuk gitu, silakan gitu loh teman-teman ya. Tapi ada aturan-aturan memang gitu, ada aturan-aturan ketika misalnya workshop itu boleh nyicil gitu kan, nyicilnya sekian kali misalnya kamu mau ikutan, atau misalnya private coaching itu tidak bisa nyicil sama sekali. Ada aturan-aturannya gitu, dan itu aturannya Tami yang bikin. Kamu ngikutin Tami, aku aja ngikutin Tami. Aturannya Mbak Tami lah. Aku aja nih waktu itu pernah ya. Iya, pernah nih satu kali aku malas banget live kan. Aduh, aku hari ini nggak live deh, nggak diingetin di pagi-pagi, nggak live kali ini ya, udah santai gitu kan, kayak pengen kabur gitu, diingetin hari ini live ya Mbak, iya deh tau. Nggak bisa kabur aku juga. Ya udah terus aku live gitu kan, ada momen-momen kayak gitu kok gitu, jadi emang kita juga ngikutin yang memanage gitu, bukannya maunya kita gitu ya. Iya, kalau kamu ngerasa entitled, ngerasa bahwa kamu pusat alam semesta ya, enggak ya, teman-teman. Karena itu sebenarnya yang bikin kita menderita itu adalah rasa keakuan yang kencang itu, bahwa semua tentang aku ya. Karena kalau seandainya segala sesuatu itu tidak terjadi pada siapa-siapa, segala sesuatu itu terurai begitu saja ya. Segala sesuatu itu ya seapa adanya ya. Tapi bukan seapa adanya untuk aku. Kalau udah seapa adanya untuk aku lah, itu yang bikin jadi rumit, jadi complicated, jadi story lagi, ya nggak sih? Gitu. Jadi rasa keakuan itu kontraksi yang membuat itu terjadi pada aku, itu yang kalau kamu mau silahkan dilepaskan gitu. Kamu boleh ikut private coaching ya, walaupun jadwalnya kesannya ngantri, tapi dapat aja tuh, teman-teman yang lain pada dapat aja deh. Kayak Bu Endang gitu ya, Bu Endang, aduh aku ngantri nih berapa bulan, tiba-tiba ada jadwal kosong. Aku bilang, aku baru aja ya coach ya, mikir nih hari Rabu ya, aduh aku mau nanya coach ya kayak gini deh, tapi pasti aku nggak ada jadwal nih, jadwal baru ada Maret gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba Mbak Adelina, ya ampun aku tiba-tiba ada mesti meeting apa segala macam, batal kan, ya udah Bu Endang masuk gitu ya. Jadi open lah sama possibility bahwa ya emang sih jadwal baru ada Maret, tapi ya kalau kamu perlu mungkin sudah diatur seperti itu ya. Jadi ya itu gitu ya. Jadi kalau seandainya disuruh Tami rilis saja, yang dimaksud Tami dengan rilis saja adalah melepaskan emosi ketika kamu bereaksi berhubungan dengan apapun yang mungkin nggak sesuai dengan maunya kamu gitu. Ya nggak sih? Betul. So, ada lagi yang mau ditambah? Nggak ada? Udah oke? Oke. Terima kasih. Tunggu. Iya. Gimana? Kiss. Keep it simple, sweetheart. Ya. Exactly. Kiss. Seperti kata Lester Levinson ya teman-teman, yang menginspirasi Sedona Method. Kiss. Keep it simple, sweetheart. Ya. Tidak ada yang bertanggung jawab, remember, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap masalah kamu, ya, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap apapun, ya semua sudah terurai gitu. Bahkan kamu pun tidak bertanggung jawab terhadap itu, ya. Udah advance ini, tapi ya udah ini yang muncul. Iya. Ya, semuanya sudah kesempurnaan, walaupun tampaknya tidak sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Silakan kalau misalnya mau bantu diri sendiri, again ya itu tadi ada private coaching, ada workshop ya, workshopnya banyak ya. Silakan ikutan, silakan bantu diri sendiri ya. Terus kemudian ada membership yang paling murah yaitu 20.000 ya, atau dengerin gratisan juga oke juga kok ya nggak sih, gitu kebongkar juga ya. So thank you banget Mbak Leni, Mbak Ayu, Michael sudah menyempatkan waktu untuk teman-teman ya. I love you all very much.
Bye for now. Gitu. Bye bye. Bye bye.